恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi师兄师姐 semuanya. 感恩上人说故事 ya. Jadi hari ini ya sangat kangen ya kepada Master ya yang telah menceritakan dua kisah ini yang sangat menginspirasi ya dan juga sangat kangen ya kepada Sesiun Secie walaupun ya sudah menjelang hari liburan ya, tapi tetap menyisihkan waktu nih ya untuk tetap menghirup harumnya Dharma ya sehingga batin kita ya selalu lembab ya seperti tadi cerita kedua ya, selalu lembab. Jadi kita bisa menumbuhkan nih bibit-bibit di batin kita ini ya supaya bisa tumbuh lebih subur. Nah, jadi hari ini saya ditemani mitra bajik saya, Wardi Sesyong. Chào anh, Sesyong. Chào An, Sylvia Sejie, Chào An, Sesium Sejemen semuanya. Ya akan sang ren, sok kuse ya. Semoga semuanya bisa mendengarkannya dengan penuh kebahagiaan. Silakan Sylvia Sejie. Ya, eh, Ya, ini ya belum seminggu ya di Taiwan terjadi bencana alam ya, yaitu gempa bumi ya. Jadi hari ini ya kita masih sama-sama ya memanjatkan doa ya kepada para korban bencana alam ya yang di Taiwan ya. Semoga mereka diberikan kekuatan ya, tetap tegar ya dengan kondisi apapun ya. Seperti tadi Sufu juga sudah mengatakan bahwa nah, kondisi itu semuanya terus-menerus berubah ya. Jadi kita bisa lihat ya kondisi Taiwan di mana dalam waktu sebentar saja ya terjadi goyangan yang cukup dahsyat ya sehingga banyak eh, bangunan-bangunan yang runtuh. Jadi marilah kita sama-sama kembali ya memanjatkan doa untuk para korban bencana di Hualien sesuai dengan ya agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, Sesiong. Ya, 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dan dunia terbebas dari bencana ya. Itu adalah 3 doa ya yang selalu kita panjatkan ya di setiap acara. Nah, jadi kita mulai saja ya membacakan intisari dari kedua materi ya Master Chen yang bercerita. Ya, Sesyong, silakan Sesyong. Ya, kan en saja. Baik, sesung sejeman semua. Ah, host, kami mohon tampilkan intisari. Pagi ini sungguh bahagia ya bisa bersama dengan sesung sejeman. Baik, saya mulai dengan intisari yang pertama. Inspirasi kura-kura dan berang-berang. Dapat mengetahui kondisi di sekitar kita berarti kita memiliki perasaan. Perasaan ada dalam hubungan antar manusia dan dalam diri sendiri. Perasaan membawa derita. Penderitaan bukan hanya ada di kehidupan sekarang. Jika kita berbuat jahat, kehidupan mendatang kita akan semakin menderita. Baik berbuat jahat sendiri maupun menyuruh orang lain melakukannya, semuanya mendatangkan penderitaan. Bukan hanya orang yang berbuat yang menderita saja, tetapi mereka yang menyuruh juga akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Semua perbuatan ada konsekuensinya. Jadi, janganlah kita membiarkan orang lain merasakan penderitaan yang sama dengan kita. Inilah rasa empati. Kita hendaknya membina cinta kasih dan welas asih. Jika kita sendiri menderita dan membuat orang lain juga menderita, karma ini akan terus menyertai kita. Nah, sesuai sedeman, dharma yang terkandung di intisari pertama ini sangat luar biasa. Kita ingin membahas tentang perasaan. Sesungguhnya masih ingatkah? Di situ ada satu kalimat yaitu perasaan membawa derita. Kalau sesungguhnya ingat itu terdapat di ajaran apa? Ya, Sylvia saja masih ingat di ajaran mana itu yang perasaan membawa derita. Perasaan membawa derita. Mungkin itu ya Sesyong yang di Di buku yang baru itu. Apa itu? 37 faktor pencerahan. Wah, luar biasa saja. 37 faktor pendukung pencerahan. Makanya ini wajib kita baca dan wajib kita pahami. Nah, di 37 ini dia kan ada 34. Nah, di sini di 4 yang pertama, yaitu namanya 4 landasan perenungan. Ya, jadi kita harus merenungkan ini yang butir yang kedua, perasaan membawa derita ini yang kedua. Nah, kita bahas dulu yang tentang ini, karena 37 faktor itu sangat panjang. Nah, di mana setiap makhluk memiliki perasaan sehingga mereka tidak terlepas dari penderitaan. Nah, penderitaan itu seperti perasaan sedih misalnya. Dan juga kebahagiaan. Nah, kebahagiaan misalnya perasaan sukacita. Jadi nanti kualitas dari kebahagiaan dengan sukacita berbeda pula. Penderitaan dengan sedih berbeda pula. Ya. Ajaran Buddha juga mengajarkan pada kita bagaimana dalam keseharian bisa meredakan perasaan yang naik turun dan tak menentu ini. Inilah muncul tenggelam, muncul tenggelam. Makanya saya katakan perasaan pun, pikiran pun, yang tidak berwujud pun tidak kekal. Dia terus berubah. Kadang naik, kadang turun. Kadang muncul, kadang tenggelam. Nah, makanya disebutlah hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh duka. Nah, lebih cocoknya itu duka. Karena di dalam duka, dia mengandung penderitaan dan kebahagiaan. Dia silih berganti. Nah, baik. Ada berapakah perasaan kita itu? Nah, sekarang di dalam tadi inti sari pertama, ada 5 jenis perasaan. Memang ada satu yang positif, satu yang negatif, dan satu lagi yang netral.
Tidak positif, tidak negatif, tapi dia netral. Nah, kita yang positif itu, yang negatif itu ada dua pula. Yang bedanya hanya tipis, yaitu pertama perasaan menderita, yaitu perasaan yang paling sering ditemukan dari 5 perasaan ini. Karena kita datang dengan membawa karma dari masa kehidupan lampau dan menerima berlapis-lapis rintangan berupa penderitaan di kehidupan ini. Inilah yang dinamakan perasaan menderita. Masih ingat ya, sesungguhnya semua ajaran pertama dari Sang Buddha adalah kebenaran penderitaan, kebenaran dari penderitaan. Tetapi kita jangan sampai salah memahaminya. Bukan berarti ajaran Buddha mengajarkan segalanya suatu hidup itu menderita. Tidak. Tetapi justru sebaliknya, Sang Buddha memperkenalkan dulu kehidupan itu penuh penderitaan. Dan yang paling utama, Sang Buddha ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara melenyapkan penderitaan. Ya, itulah berarti sebenarnya ajaran Sang Buddha itu mengajarkan agar kita bisa penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Nah, jadi makanya kita harus lengkap memahami kebenaran mulia tersebut. Ya, kebenaran mulia tersebut. Nah, baik. Yang kedua disebut dengan perasaan sedih. Wah, beda lagi ya, sedikit saja antara menderita dan sedih. Yang perasaan sedih adalah dalam hati senantiasa menyimpan kerisauan. Itu kerisauan yang tak tahu dari mana datangnya. Kita pun kadang-kadang tidak tahu dari mana datangnya. Penyebabnya maksudnya. Ketika mendapatkan sesuatu, kita merasa menderita. Kalau kehilangan sesuatu juga merasa menderita. Nah, kalau ada kita dapatkan sesuatu juga menderita. Kehilangan sesuatu juga menderita. Maksudnya bagaimana? Saya berikan contoh. Kalau kita mendapat undian 1 M lah saya katakan. Senang kan? Semua pasti senang. Tapi di dalam kebahagiaan itu nanti terdapat penderitaan. Karena kita terlalu gembira karena kita mendapatkan itu. Kita tidak tahu berbuat bagaimana. Sehingga kalau kita dalam keadaan mempunyai uang yang sebanyak itu, yang tiba-tiba mendadak mempunyai uang sebanyak itu, wah, teman-teman pun semua mendekat. Nah, jadi bukan hanya teman yang baik yang mengucapkan selamat saja, teman-teman yang punya niat tidak baik pun datang. Nah, ya mengajak, tak traktirlah makan, wah mulailah kita traktir dengan makanan, dengan minum-minuman, mungkin sampai mabuk-mabukan, karena banyaknya uang kita menjadi lupa diri, foya-foya. Akhirnya kita, kalau tidak lagi kita mampu untuk mentraktir ini, orang mulai menjauhi kita dan kita mulai merasakan penderitaan. Jadi di dalam kebahagiaan itu pun ada bagian penderitaan yang bisa memberi. Kalau kita tidak hati-hati, ya. Nah, itulah. Nah, jadi kalau kita kehilangan sesuatu, itu juga bisa menderita. Itu semua tergantung kondisi batin kita. Ya, bagaimana kita memahami tentang ajaran Buddha. Kalau kita memahami ajaran Buddha, memiliki kebijaksanaan, kita tahu tidak ada lagi rasa gembira dan tidak ada lagi rasa sedih. Nah, itu nanti di perasaan yang kelima, yaitu netral. Itulah yang mau kita capai. Tapi kalau kita masih menganalisa sesuatu itu, dan apakah dengan mempergunakan kebijaksanaan atau dengan modal batin. Nah, itulah kuncinya di sana. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Nah, yang ketiga, perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia tidak banyak, nggak usah kita jelaskan karena kita sudah tahu bahagia itu seperti apa. Nah, tapi bahagia itu belum tentu sukacita ya. Nah, itu hanya bersifat kesenangan, kesenangan duniawi. Nah, kemudian yang keempat adalah perasaan sukacita. Nah, ini sudah di atas kebahagiaan ya. Nah, perasaan sukacita lebih mendalam daripada perasaan bahagia. Setelah kebahagiaan berlalu, masih tersisa perasaan sukacita dalam lubuk hati. Nah, contoh ya,
Sesung Sece selalu ikut ya baksos kesehatan. Misalnya kita mengikuti operasi katarak. Nah, Sesung Sece waktu melihat ya ada pasien kan enu kita yang dioperasi matanya, di mana kisahnya dia sudah 3 tahun tidak nampak karena katarak, karena tidak punya uang, tidak bisa operasi. 3 tahun dunia ini gelap rasanya bagi dia. Kemudian mendapat kesempatan, ya Seci mengadakan operasi katarak gratis. Nah, setelah dioperasi, hari pertama operasi kan ditutup matanya. Esokan darinya baru dibuka plasternya. Di situ kalau bagi saya paling senang melihat suasana pada waktu membuka plaster itu. Nah, yang pasien yang ini sudah 3 tahun gelap dunia ini, waktu dibuka plasternya, dia melihat cahaya. Nah, pertama dia lihat cahaya terang. Nah, kemudian kalau kita relawan di sana di sampingnya, bisa dirangkulnya. Kalau ada keluarganya, dia melihat kembali wajah keluarganya yang sudah 3 tahun tidak bisa melihat keluarganya. Luar biasa. Itu sukacita keluar dari dirinya. Dari sangat luar biasa. Bukan hanya bahagia, sudah sukacita. Dia terus bersyukur. Ya, sampai dia sangat terharu mengeluarkan air mata. Malam kita berusaha untuk, ya Bu, sabar ya Bu ya. Ya, kita tahankan. Ya, boleh bahagia, jangan dulu nangis. Karena akan mempengaruhi kondisi matanya. Nah, itulah karena sukacitanya itu. Itu bagi si pasien. Bagi kita sendiri, sesung saja. Melihat orang yang begitu, penampilannya begitu, yang merasa suatu dunia yang gelap menjadi terang, saya kira perasaan kita lebih bahagia lagi. Kita itulah yang disebut dengan sukacita. Setelah selesai pun kita masih bisa mengenang, wah, dulu pasien ini yang begitu sukacita. Nah, itu sukacita itu tetap ada di dalam lubuk hati kita. Dan sukacita itu juga ada di dalam lubuk lubuk hati kanan. Inilah yang disebut dengan sukacita. Makanya Sesung Sece, kenapa kita harus menolong orang yang betul-betul dalam kesulitan. Kita ingin mendapatkan sukacita. Kadang-kadang kita sebut itu dengan sukacita dalam Dharma. Jadi bukan kesenangan duniawi atau bukan kebahagiaan duniawi. Itu sudah sukacita dalam Dharma. Nah, baik, Sesung Sece saya masuk yang kelima, perasaan yang kelima, yaitu perasaan tidak bahagia atau menderita. Nah, disebut juga dengan perasaan netral. Ya, jadi dia menghadapi kondisi apapun, ya, tidak bisa menggoyahkan batinnya lagi. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita bahagia. Kalau kita kehilangan, kita sedih. Kalau ini tidak lagi, ya. Dia batinnya sudah sangat teguh karena pelatihan dirinya sudah cukup, ya. Dia tidak bisa digoyahkan oleh kondisi luar. Apakah itu yang mendatangkan kesenangan ataupun yang mendatangkan penderitaan. Dia sudah sangat tenang, ya. Nah, bila dia sehingga kondisi batinnya kalau dia dicela, difitnah, dimarah, dia tidak lagi menunjukkan reaksi benci atau marah lagi. Sebaliknya kalau dia dipuji, disanjung, juga tidak menunjukkan reaksi kegembiraan atau kemelekatan. Itulah disebut dengan batin yang samadhi atau keseimbangan batin. Inilah yang perlu kita latih, yang disebut dengan perasaan netral. Tapi apakah mudah? Nah, nanti Sesung Sece sendiri boleh nanti waktu sharing ungkapkan apakah mudah atau tidak mau mencapai perasaan atau perasaan netral ini. Ya, saya lanjut. Perasaan apa yang lebih banyak dalam kehidupan Sesung Secemen semua? Nah, itu nanti Sesung Sece boleh sharing. Ya, lebih banyak yang mana? Bahagia dan sukacita atau menderita dan sedih? Nah, atau kedua-duanya sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang ditanya mana yang lebih banyak ya? Nah, karena kita ada bahagia, ada derita, ada sukacita, ada sedih. Mana yang lebih banyak? Nah, nanti kita waktu sharing boleh sesuai. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perasaan membawa derita. Jika
kita mampu merenungkan bahwa perasaan membawa derita, baru kita bisa melangkah lebih lanjut untuk mendobrak kekangan perasaan terhadap hati kita. Perasaan senang, marah, sedih, bahagia adalah itu semua disebut dengan perasaan batin kita. Perasaan pada diri setiap orang tidaklah sama. Semuanya tergantung pada konsep pemikiran masing-masing. Jadi pola pikir dan latihan setiap orang berbeda-beda. Tergantung kepada bagaimana kita melatih diri sampai sudah sejauh mana. Jadi yang sesuatu itu bisa membuat kita marah, mungkin bagi yang lain dia bukan marah, malah dia merasa syukur. Ya, karena itulah yang melatih saya. Yang sesuatu itu membuat saya sangat sedih, mungkin yang bagi yang lain tidak sedih, ya syukur. Jadi bukan tergantung kepada objek dari luar itu, tapi tergantung pada pikiran kita. Bagaimana kita melatih pikiran kita. Jadi sebagian orang tahu berpuas diri dan selalu bahagia, meskipun miskin materi dan hidup dalam kondisi buruk. Namun mereka selalu memegang teguh tekad dan mengamalkan ajaran. Memiliki hati yang tenang dan lapang. Senantiasa merasa puas hati terhadap kehidupan sendiri. Nah, Sang Buddha mengajarkan cara untuk menenangkan batin kita. Jika kita mampu menenangkan pikiran kita, maka perasaan kita akan damai dan leluasa, tenang dan lega. Mungkin sementara itu dulu saya kembalikan kepada Sylvia Seceh. Ya, kan Sesiong ya kan atas penjelasan ini ya, perasaan-perasaannya. Jadi supaya ini Sesiong Seci ini lebih aware ya akan perasaan-perasaan yang muncul ya, lebih sadar ya. Oke, kita masuki intisari yang kedua. Intisari kedua adalah Dharma Buddha kepada pertapa. Tubuh ini tidaklah kekal dan akan kembali pada bumi. Saat tubuh mati, kesadaran pun akan pergi. Untuk apa melekat pada wadah sementara ini? Pikiran yang terus terpengaruh oleh kondisi luar. Di manakah pangkal dan ujungnya? Pikiran buruk yang terbangkitkan membawa bencana bagi diri sendiri. Semua pikiran buruk dibangkitkan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang tua. Doronglah diri sendiri ke arah yang benar dan ciptakanlah berkah tanpa berpaling. Jagalah 6 indera bagai kura-kura dan jagalah pikiran bagai benteng ya. Jika kebijaksanaan menang dari marah, kita akan terbebas dari penderitaan. Nah, di sini ya, Session Seci ya, kita lihat ya, semuanya bicara mengenai pikiran, pikiran, pikiran. Nah, jadi sebenarnya master ya, sering mengingatkan kita ya, iche wei xin zhao ya, pikiran itu adalah pelopor ya, baik itu yang baik ya, baik itu yang buruk ya, ya semuanya itu bermula dari pikiran. Nah, jadi mengapa ya kita perlu terus nih belajar ya, karena untuk eh, menyadari ya apa yang kita pikirkan ya itu tidaklah mudah. Ya, tapi karena pikiran ya, pikiran ini ya yang seperti kata Master, pikiran adalah pelopor ya. Jadi sebenarnya pikiran itu adalah sumber akan semuanya gitu. Jadi perlu ya terus untuk menjaga, perlu untuk belajar ya, belajar ya. Belajar itu pun untuk mendeteksi pikiran itu pun tidak mudah sesiung secie. Jadi makanya mengapa banyak ya sekarang di luar yang mengajarkan mengenai mindfulness ya supaya pikiran itu tidak eh, mengembara ya mengembara di hutan belantara gitu ya. Kita duduk makan di sini tapi pikirannya entah ke sana, ke sana ya entah mikirkan apa-apa saja ya, mikirkan masa lalu ya ataupun mikirkan masa yang akan datang gitu ya, masa yang akan datang gitu, apa yang akan terjadi gitu. Padahal kalau masa lalu ya oke ya. Tapi kalau yang akan datang itu kan kita tidak tahu sebenarnya itu apa yang akan terjadi gitu. Nah, waktunya kan belum sampai. Ngapain kita pikir sampai seolah-olah itu terjadi sehingga kita ini sehingga
jadi itu ya, jadi khawatir gitu, sesiung secie. Nah, jadi makanya ya kita perlu ya melatih, belajar ya bagaimana ini mengontrol nih pikiran. Karena ya sesiung secie ya, eh, dengan adanya pikiran ya, yang pikiran kita ya itu memang ya dari dulu kecil ya, itu semuanya terbentuk dari ini ya, terbentuk dari lingkungan di mana kita dibesarkan ya, terbentuk dari ya lingkungan, kebanyakan dari lingkungan ya, dari orang-orang yang kita eh, main bersama-sama gitu ya, di mana kita bertumbuh besar ya di sekolah gitu. Nah, pikiran itu terbentuk dari lingkungan kita ya, situasi kondisi ya. Nah, jadi kadang eh, pikiran itu ada pandangannya sesiung secie. Nah, tapi pada saat kita berinteraksi ya dengan dunia luar, nah setiap orang itu pasti mempunyai pikirannya masing-masing nih, pandangannya masing-masing nih. Nah, tadi kata seperti eh, Sesiung Wardi ya mengatakan bahwa, nah ada yang pada saat menghadapi suatu masalah dia bersyukur. Nah, tapi ada seseorang yang menghadapi suatu masalah itu malah itu kayak itu ya eh, kayak marah di hatinya terus mengeluh gitu. Nah, tapi sebenarnya itu yang perlu kita sadari itu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hukum buah ya, buah dari karma yang pernah kita lakukan. Tidak tahu itu kapan, tapi itulah buah. Nah, jadi makanya mengapa Master selalu mengingatkan ya, mengingatkan lagi ya bahwa harus percaya akan berusaha ya, eh, berusaha ya, harus juga ya, perlu juga untuk percaya akan ini hukum sebab akibat, hukum karma. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, jadi cerita ini ya, cerita yang inspirasi kura-kura dan berang-berang ini ya, jangan sangat menginspirasi ya, sangat menginspirasi di mana sang kura-kura itu ya kita bisa melihat sebuah fenomena di mana kura-kura itu walaupun mau dimakan oleh si berang-berang, tapi dia tetap tenang, dia masuk ke dalam, dia tetap tenang, digoyang-goyang pun dia tetap tenang akan prinsipnya itu. Nah, tidak tergoyah gitu. Nah, jadi di sini ya, di intisari kedua juga ya dikatakan bahwa jika kita bisa ya melatih ya, sehingga kita memiliki kebijaksanaan ya, dan bisa menang dari marah ya, marah maksudnya semua kejadian-kejadian di lingkungan kita yang tidak enak gitu ya, tapi kita bisa nih tenang, dengan tenang menerima ya, ya dengan tenang ya menghadapi semua kondisi-kondisi yang muncul ya, situasi-situasi kondisi yang muncul di lingkungan kita. Nah, maka kita akan terbebas dari yang namanya penderitaan gitu. Jadi ya karena perasaan itu muncul ya tidak semata-mata oh eh, nanti saya muncul begini, nanti si A begitu ya, si B bisa sama semua. Enggak. Jadi semuanya itu tergantung dari hukum apa? Tergantung dari karma kita, tergantung dari karma kita ya, tergantung dari yin yen ya, yin yen kopau kita sendiri gitu. Nah, jadi makanya ya teruslah ya, teruslah mendengarkan dhamma ya. Jadi sehingga kita bisa belajar untuk menerima kondisi apapun yang muncul. Memang itu tidak mudah ya, karena setiap orang itu ya kalau sudah berbuah itu karmanya itu gimana ya, sangat gitu. Ya jadi ya kita harus ngingat kembali nih ya eh, Dharma dari Master bahwa oh ya semuanya dari karma ya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi pada seseorang itu bukan dari karmanya. Karena kita bisa lihat ya, si A yang masalahnya begini, si B masalahnya begini, si B masalahnya begitu, ya si C masalahnya ini. Semuanya pasti mempunyai kerisauan ya masing-masing dan berbeda-beda. Nah, jadi tadi ini juga ya, jagalah enam indera ya. Ya, itu enam indera itu adalah panca indera kita ya, yaitu mata, mulut, hidung ya, telinga ya.
terus ditambah lagi satu yaitu pikiran. Jadi tetap jagalah ya. Jadi dan jaga pikiran ya itu sebagai benteng ya, benteng ya supaya tidak terpengaruh nih dari situasi-situasi luar gitu. Tetap dijaga gitu sesiung secie. Ya jadi memang ini semuanya perlu proses ya. Tidak ada yang instan ya. Seperti saya sendiri sesiung secie sedikit sharing ya. Saya juga sudah belajar ya hampir 3 tahun. Tetapi ya masih terus-menerus belajar karena eh, kejadian-kejadian yang kita hadapin itu ya, ya memang luar biasa ya. Ke ke komunitas ini masalahnya ini. Nanti ke komunitas itu beda lagi gitu. Ke sini beda lagi sesiong secie. Nah, jadi tetap cayu ya, tetap semangat ya, karena itu adalah proses. Jangan menyerah ya, apapun yang terjadi kalau umpamanya contoh nih, ya, saya sudah belajar nih, saya sudah tenang, keluar lagi, muncul lagi, ayo belajar lagi. Jadi teruslah belajar ya, sesiong secie ya. Oke, Kan En, saya kembalikan ke Wardi Sesiong. Wah, Kangen ya Sece. Wah, Kangen ya Sece sudah belajar mengikuti Dharma Master selama 3 tahun itu bisa mendapat seperti ini sudah luar biasa. Itu Sylvester cek dari 5, 6 indera itu yang kita bentengi, Mm-mm. indera mana yang paling sulit itu saja dari 6 itu. Sesiong, karena dia sangat halus sekali. Jadi Ya, sebenarnya itu saya di awalnya itu saya belajar dari itu ya. Karena itu semuanya mengapa saya belajar Sesiong Sejie akan Yin Yang Kuo Pao ini ya. Kenapa saya hmm, belajar gitu Sesiong Sejie? Karena memang itu hidup saya itu tidak nyaman. Saya mau bahagia kok susah gitu. Tapi saya betul. tidak sadar. Di satu sisi di luar kayak gini, ya Ya. di keluarga sifat saya beda gitu ya. Tapi saya tetap menyangkal sesiong. Sampai suatu saat saya bertemu ya dengan teman saya ya, dia menyadarkan saya nih, katanya, bukankah itu mirip kamu? Yang terjadi itu kamu lihat orang yang judes itu bukankah mirip kamu? Saya nyangkal sesiong. Nyangkal sampai saya belajar cukup lama sesiung sampai sebenarnya sampai sekarang saya tetap belajar ya karena untuk untuk mengetahui pikiran kita itu sangat halus sekali. Jadi bersyukur sesiung. Nah, memang saya nggak kayak belajar yang ekstrim gitu, tapi setelah saya mendengarkan dharmanya dari master sesiung, sadar tidak sadar sesiung, saya pelan-pelan saya bisa ini kayak eh, tahu nih kira-kira pikiran saya itu kok muncul ini, kok muncul itu, eh kok tiba-tiba kok ini melanglang jauh entah kemana lagi. Saya bisa sadar, oh stop, ya kan kembali lagi. Oke, sadari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi itu saya terus latih Sesyong setiap hari. Tidak mudah, tapi ya makanya saya bilang apapun yang terjadi itu ya terus terus latih ya kan. Kalau umpamanya eh, masih kayak dulu gitu ya, ayo belajar, dengarkan Dharma lagi. Nah, jadi bukan aneh ya Sesyung ya, bisa dibilang Chen Kong Miao Yu ya kata Master, makanya saya sangat ini ya, saya ya sangat eh, percaya akan kata Master Chen Kong Miao Yu. Karena yang melepaskan belenggu batin saya, Sesyong, ya saya nggak tahu, tapi setiap ikut Xun Faxiang ya, ikut Xun Faxiang, mendengarkan Dharma dari Master ya, memang gitu lama, 1 jam, 52 menit, 12 menit, tapi ada kayak sebaik kata gitu yang mencerahkan belenggu batin saya yang sudah 3 minggu, 1 bulan, setengah tahun. Tiba-tiba, oh iya ya, kenapa begitu? Nah, gitu Sesyong. Jadi janganlah bosan-bosan terus mendengarkan Dharma karena ya ada ada saja ya yang akan terjadi hal-hal menakjubkan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Wah, luar biasa Sece. Makanya dari 6 indera itu dari Sece saya sudah bisa menangkap yang paling sulit itu yang paling halus, yang tidak berwujud yaitu pikiran. Kalau yang berwujud, yang 5 indera itu sudah bisa misalnya mengendalikan uh, indera mulut, ya mulut kita
Mulut kan ada dua, yaitu ucapan dan makanan. Dari makanan sudah bisa vegetarian, itu satu mengendalikan supaya bisa vegetarian saja, merubah dari kebiasaan yang lama menjadi suatu kebiasaan yang baru, itu bisa saja itu. Itu kalau di mulut, nah di ucapan juga sudah berubah semua ya. Nah, apalagi yang paling sulit itu memang betul di pikiran. Baik, sesung saja, saya lanjutkan dengan intisari yang ketiga. Nah, pada dasarnya melatih diri sangatlah sederhana. Betapa itu tidak mencapai pencerahan selama 12 tahun, tetapi dengan memahami satu prinsip, dia bisa menyatu dengan sebuah kebenaran dan mencapai pencerahan. Jadi, melatih diri mungkin terdengar sulit, tetapi juga bisa sangat sederhana. Asalkan kita membulatkan tekad, tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Wah, kita harus percaya ini. Kadang-kadang saya masih muncul tenggelam. Saya mengatakan melatih diri itu ya tidak sulit. Kadang-kadang muncul juga rasanya sulit. Nah, tapi kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Master kepada kita sebenarnya melatih diri itu tidak sulit. Yang penting kita harus mempunyai tekad. Tekad yang paling penting dan keyakinan. Nah, jadi sesungguhnya dalam pelatihan diri yang terpenting adalah menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran. Itu tiga dulu yang kita jaga. Ya, karena inilah dia, karena itu adalah pintu karma. Ya, ketika pintu karma ini bersumber dari pikiran, tadi sudah saya katakan, semuanya bersumber dari pikiran. Pikiran itu tidak berwujud, sangat halus, ya. Tapi kalau menjaga pintu mulut, menjaga pintu indera lainnya, hidung, mata dan sebagainya, ya, walaupun sulit, tapi masih tidak sesulit menjaga pikiran. Nah, jadi bila sebersit pikiran baik muncul sesungguhnya semua, segeralah bertindak. Jangan pikir terlalu lama. Lakukan saja seperti kata Master. Tapi sebaliknya, kalau pikiran buruk muncul, yang segala sesuatu yang negatif ya muncul, ya kita jangan langsung mengambil tindakan. Jangan langsung ambil keputusan. Tapi harus segera kita merenungkan, menganalisa. Dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Kalau kita menganalisa dengan noda batin, ya itu celaka. Tindakan dan ucapan kita keluar akan pasti menjadi buruk. Jadi analisalah dengan kebijaksanaan atau kita sebenarnya kesadaran. Ya. Jadi jangan menganalisa objek itu dengan noda batin. Ingat, itu di proses kesadaran yang ketujuh. Ya sering sudah kita ulang ya. Kesadaran ketujuh itulah tugas menganalisa. Menganalisa itu kita pakai, apakah kita pakai yang noda batin atau pakai kebijaksanaan. Ya, baik. Seperti itu dulu ya, Sece. Silakan Silvia saja lanjutkan. Oke, Kak Sesiong, ya kita lihat poin keempat ya, Sesiong Secie. Nah, dalam meneladan Buddha, saat enam indera kita bersentuhan dengan kondisi luar, kita harus tahu untuk memilih menciptakan berkah. Kita harus menciptakan berkah tanpa penyesalan, jadi ciptakanlah berkah tanpa berpaling. Jangan berpikir untuk mundur. Setelah membangkitkan tekad, kita harus melangkah maju dengan berani. Kita hendaknya senantiasa bersungguh hati agar kita bisa mengatasi semua penderitaan dan kesulitan. Nah, jadi ini ya di poin ke-6 ya, mengingatkan kita lagi nih ya sebagai manusia ya di mana enam indera kita itu ya pasti ya selagi kita terjun ke kerumunan orang banyak itu pasti ya akan bersentuhan dengan kondisi luar. Nah, jadi jangan terdistract ya, jangan terganggu ya apapun yang itu muncul, tetapi pegang teguh tekad kita, tekad awal kita pada saat kita memasuki seci, yaitu di mana kita kan tahu Sesiong Seci bahwa Yayasan Buddha Seci yang memiliki sangat banyak ladang berkah ya, ladang berkah ya, ladang subur ya. Jadi pegang teguh prinsip kita, niat awal kita ya, bagaimana niat awal kita mengapa kita ikut nih Yayasan Buddha Suci melakukan kebaikan. Jangan terganggu ya, jangan terdistract dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Karena itu pasti terdistract. Tapi kita harus teguh nih, harus pegang teguh ya, jangan mundur gitu ya. Karena ingat lagi yang sering diingatkan Master,
ya, menjadi ya terlahir sebagai seorang manusia itu tidaklah mudah. Apalagi bisa mendengarkan Buddha Dharma. Itu lebih tidak mudah lagi gitu. Jadi hari ini, sekarang ini, Sesiung Secie ya, kita bisa di sini ya, kita sudah terlahir nih sebagai seorang manusia. Kita sudah memiliki nih kesempatan mendengarkan Dharma-Dharma dari Master ya, yang pelan-pelan ya, eh, sesuai dengan itu ya menumbuhkan kebijaksanaan ya Sesiong Secie, kebijaksanaan kita. Karena kebijaksanaan itu tidak muncul dalam 1 hari, 1 tahun gitu ya. Itu semuanya perlu berproses Sesiong Secie. Nah, jadi di sini kita sudah eh, pelan-pelan nih mulai menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, jadi makanya ya tekad awal kita itu kita harus pegang teguh. Dan dengan adanya tekad ini ya, makanya kita harus terus ya melangkah maju dengan berani. Ya, jadi ya itu saja tidak cukup Sesiong Secie. Jadi bagaimana kita mempunyai kekuatan ya di saat 6 indera kita ini bersentuhan dengan kondisi luar di lingkungan kita itu. Nah, apa yang perlu kita tekatkan apa yang perlu kita kuatkan lagi yaitu ya belajarlah untuk melakukan segala hal itu dengan bersungguh hati. Fokus bersungguh hati. Nah, makanya itu akan tiba-tiba muncul nih kekuatan ya. Kekuatan memang ya tidak bisa tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan juga Sesiong Secie. Intinya kalau kita bersungguh hati melakukan sesuatu hal Sesiong Secie, ya anehnya yang awalnya itu kita tidak bisa, tetapi tiba-tiba kok mudah ya gitu. Akan muncul kekuatan di dalam diri kita. Jadi terus tekun ya, teruslah melatih diri ya di ladang pelatihan diri ini ya. Jangan mundur, ya, tetap bersemangat ya, apapun ya penderitaan dan kesulitan yang muncul itu, percayalah Sesiong Secie, ada sangat banyak ya hal-hal yang baik akan muncul setelah penderitaan dan kesulitan ini selesai, Sesiong Secie. Ya, Hmm. jadi ya seperti hujan Sesiong Secie ya akan terlihat pelangi yang indah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Sesiong Secie. Jangan putus asa ya, jangan terus mengeluh, tetapi bersyukur dengan setiap kejadian-kejadian yang menghampiri kita. Karena itu adalah mengasah kita nih, supaya menjadi sebuah intan yang berkilau gitu. Oke. Kan Sesiong, mungkin kita langsung, apakah ada tambahan atau kita langsung masuk ke intisari kedua, Sesiong? Ya, Apa? inti Kedua. intinya Sece tadi mengatakan habis gelap terbitlah terang ya. Nah, jadi tetap itu Cayu, karena memang ya namanya Luar biasa Sece. latihan diri, Sesiong. Wah, luar biasa loh itu. Nah, Itulah yang sangat penting didengar oleh kita semua. ya, Sesiong. Cerita Pak, kedua, langsung lanjut cerita. ya. Oke, Saya lanjut ya. ya, oke, Host, mohon. ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ajaran di waktu yang tepat. Wah, ini pun termasuk yang luar biasa ini. Bisa kita bahas banyak di sini. Nah, Hmm. ini mengenai Dharma juga ini. Ini agak dalam. Yaitu poin pertama, Buddha memberikan ajaran sesuai kapasitas semua makhluk. Tetapi Sang Buddha ajarkan adalah satu-satunya Dharma sejati. Hanya saja kapasitas semua makhluk berbeda-beda. Sehingga Buddha hanya bisa membabarkan Dharma sesuai kapasitas masing-masing pendengar. Sesungguhnya harapan terbesar Buddha ialah semua makhluk dapat menyelami jalan agung, satu-satunya Dharma sejati, dan kembali pada hakikat kebudayaan yang murni. Inilah harapan terbesar. Sesungguhnya sebenarnya ini baru dibahas 2-3 hari yang lalu di Singfa Siang, ya, di Sutra Teratai. Nah, nggak apa-apa, saya akan ulangi sedikit ya, karena ini tentang jalan agung. Yang pertama, harapan terbesar Buddha. Itu harus kita pahami. Apa harapan terbesar Buddha? Ya. Nah, Buddha membebarkan Dharma secara bertahap sesuai dengan kapasitas makhluk. Sesungguhnya semua sudah tahu, ada 3 tingkatan kapasitas. Yang pertama, berkapasitas unggul. Nah,
Masih ingat Sang Buddha waktu memutar roda Dharma pertama kali setelah dia mencapai pencerahan, ya, kepada siapa? Kepada 5 orang muridnya. Tetapi dari 5 orang murid ini, ya, mereka berkapasitasnya berbeda. Yang paling unggul saat itu adalah Sariputra. Maka waktu beliau membabarkan putaran pertama saja, Sariputra sudah bisa menyerapnya, sudah tahu. Dan apa yang dia tahu? Maksud hati Buddha. Jadi kita pertama, kalau kita harus tahu maksud hati Buddha dulu, ya. Nah, kemudian baru putaran yang kedua dan ketiga, ya, itu untuk yang berkapasitas menengah. Waktu itu 4 orang murid utamanya yang memahami dan tercerahkan. Kemudian yang berkapasitas rendah itu masih ingat bahwa Buddha sudah harus mempergunakan berbagai metode terampil, ya, membabarkan jalin jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dan mengungkapkan tentang aspek jejak. Nah, dan pada saat itu 1.200 Sravaka tercerahkan. Nah, itulah, ini hanya sebagai contoh. Ini bisa kita praktekkan dalam memberikan pencerahan-pencerahan ataupun waktu kita mau menyebarkan Dharma, kita harus melihat kapasitas daripada objek, orang yang menerimanya. Nah, jadi makanya Buddha disebut dengan makhluk yang mencapai pencerahan aku. Ya, karena pikiran pertamanya adalah semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Ini yang beliau datang hanya ingin menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya setara dengan hati kita, setara dengan hati kita. Jadi meyakinkan kita harus semangat bisa mencapainya. Jadi apa tujuan beliau mengatakan ini? Untuk membina diri adalah untuk mencari kebenaran sejati, untuk mengatasi keraguan makhluk, karena makhluk hidup masih penuh, orang awam ya maksudnya, masih penuh dengan keraguan, penuh dengan kebingungan. Nah, beliau datang untuk membuka jalan, ya, untuk menuju pencerahan. Nah, jadi inilah mengapa Sang Buddha datang ke dunia ini dengan mempunyai satu tujuan. Ya, semoga keinginan, apa niat baik, welas asih dari Sang Buddha bisa kita pahami dan kita harus bisa menerimanya. Ya. Baik, Sylvia saja lanjutkan. Ya, Sesyong, ya. Mari kita lihat intisari yang kedua ya, Sesyong Sechie. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa Buddha membabarkan Dharma sesuai kondisi saat melihat ada orang yang datang dengan marah sehingga orang tersebut dapat menerimanya. Manavaka yang mengalami insomnia menyadari bahwa kebencianlah penyebab insomnianya dan bahwa melenyapkan kebencian membebaskan orang dari kerisauan yang kebetulan hatinya selalu dipenuhi kerisauan. Manavaka ini lalu bertobat di hadapan Buddha dan menyatakan berlindung kepada Buddha. Nah, jadi di cerita ini ya, Sesyung Sece ya, kita bisa melihat bahwa Master tadi juga mengingatkan bahwa pada saat bahwa kapasitas setiap makhluk itu apa setiap orang ya, kalau cerita mengenai ini yang membabarkan Dharma tentu antara sesama manusia ya. Jadi setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Nah, ada yang tumpul, ada yang tajam, ya beraneka ragam, Sesyung Sece. Nah, jadi pada saat ini kita berjumpa nih orang-orang tersebut. Nah, kita harus tahu dulu nih kapasitasnya itu seperti apa. Nah, seperti cerita ini ya, Buddha ya, pada saat melihat Manavaka datang ya, dia tahu oh, dia belajar memahami dulu. Nah, sebenarnya itu orangnya seperti apa. Nah, tapi kalau kalau kita memang perlu usaha ya, usaha yang lebih lebih ini ya untuk memahami lingkungan kita, untuk memahami orang-orang yang di sekitar kita. Kita harus menyadari dulu dan memahami dulu ya, dan kita harus sesuaikan dengan itu kondisi mereka. Ya, jadi jangan menggunakan bahasa kita ya. Nanti mereka bahasa kita yang contoh nih kita di lingkungan yang agak berpendidikan, kita berbicara mengenai semua istilah-istilah nih. Nah, orangnya mah nggak ngerti. Nah, jadi kita harus menyesuaikan ya dengan kondisi mereka ya seperti cerita ini ya. Kalau Sang Buddha mah memang dia sudah tercerahkan. Dia tahu apa yang dialami oleh Manavaka ya.
Jadi kita perlu lebih usaha kalau kita manusia awam, kita perlu lebih berusaha nih untuk belajar memahami sehingga kita mengetahui oh kapasitasnya itu capai di mana gitu. Nah, pada saat mau ini ya mau kayak membantu ya seseorang untuk melenyapkan kebencian ya atau membantu orang agar tidak risau gitu. Nah, tentu ya kita perlu ini ya biasanya itu eh, pakai metode terampil ya. Ya, jadi saya juga sering tanya ke Sucheng Sesiong. Nah, kita perlu nih memakai metode terampil perumpamaan gitu. Nah, jadi memang perlu ya. Maksudnya ini yang semuanya ini itu memang semua hal-hal ya yang terjadi itu memang gimana ya Sesiong Sechie kita itu apa perlu belajar memahami, terus kita juga perlu belajar untuk memahami metode-metode apa yang akan kita gunakan gitu supaya memang bisa benar-benar membantu. Nah, membantu orang yang mengalami kerisauan-kerisauan ini. Nah, seperti mana Faka. Nah, tapi begitu begitu itu ya begitu Sang Buddha tadi ya menjelaskan mengenai bahwa harus bebas dari kerisauan ya melenyapkan kebencian sehingga baru bisa bebas dari kerisauan ya. Nah, barulah ya sesiung secie barulah ini ya pelan-pelan orangnya itu sadar dan akhirnya bertobat. Nah, jadi itu memang perlu tahapan-tahapan ya tidak bisa semuanya langsung datang plek gitu ya seperti Sang Buddha mengajarkan sutra teratai ya juga eh, menunggu waktu yang tepat. Nah, jadi semuanya memerlukan itu ya pemahaman ya. Kita harus melihat situasi kondisi yang memang yang kita hadapin tersebut ya. Jadi kita perlu pahami ya, perlu pahami bagaimana ya. Jadi memakai metode apa untuk masuk ke sana. Jadi benar-benar benar-benar kita bisa membantu orang tersebut gitu. Jadi memang ya semuanya itu berproses sesiu. Jadi melihat sambil belajar seperti kata master ya sering mengatakan apa tuh cuo zhong xue ya, berbuat sambil belajar ya. Terus xue zhong jue ya, pada saat kita belajar itu akan menyadarkan kita. Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi memang harus terjun ya. Harus harus langsung praktek gitu ya sambil belajar masih oke, masih belum mendapatkan pencerahan ya untuk menolong orang tersebut, balik lagi belajar, nanti masuk lagi gitu. Oke, saya kembalikan ke Wardi Sesyum. Kanan saja. Saya lanjutkan dengan intisari yang ketiga. Terus mohon ya kanan. Nah, ladang batin kita semua sudah terlalu kering sehingga tidak ada benih yang dapat bertumbuh. Kita mungkin sama seperti Manawaka, sang suami dalam kisah tadi. Sebelum mengenal Dharma, kita hanya melihat dan mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Kini setelah mengenal Dharma, hati kita dipenuhi sukacita dalam Dharma. Ini karena hujan Dharma telah membasahi ladang batin kita. Ya, ini saya link dengan apa yang disampaikan oleh Sylvia Secce tadi, melihat sambil belajar. Setelah belajar, kita menyadari. Setelah kita sadari, maka akan menerima buah daripada apa yang kita lakukan. Yaitu apa? Buahnya kebijaksanaan. Jadi semua kalau untuk mencapai buah kebijaksanaan perlu proses, perlu metode. Nah, seperti yang di poin ketiga ini, saya umpamakan seperti merawat ladang batin tadi ya, merawat ladang batin itu seperti merawat tanaman. Ya, sesungguhnya ya, saya selalu suka menanam tanaman hidroponik di Seci ya, di Huisok. Saya pergunakan lahan sedikit, saya menanam. Ya, sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk mendapat ya misalnya sayur-sayuran ya, kemudian untuk ya relawan atau kepada ah, pekerja daur ulang bisa makan, menikmati, tapi sebenarnya di situ banyak kita bisa belajar. Disitulah saya melihat bagaimana tanaman itu tumbuh, mulai dari pembibitan sampai panen.
Itu banyak sekali dharma-dharma di sana. Jadi saya selalu melihatnya dari segi dharma. Mulai dari pembibitan, kita sudah harus mengenal karakter tanaman. Kalau misalnya saya mau tanam bayam merah, mau tanam kailan, mau tanam selada, dan yang lain-lain, beda karakternya. Beda karakternya. Tidak bisa dengan cara yang sama. Nah, ada benih yang tidak boleh terlalu lembab. Kalau kita menyiramnya terlalu lembab, busuk dia. Apa yang dikatakan Master tadi betul. Terlalu banyak air juga busuk. Dan kalau dia kekurangan air, kekeringan, dia pun enggak. Makanya kita harus tahu karakter dari benih ini. Ya, nah, kalau seperti misalnya bayam, bayam merah, dia tumbuhnya batangnya seperti jarum, kurus tinggi. Nah, kalau dengan cara saya menyemprot, nah itu kan di wadah dulu, menyemprot air pakai semprotan, tumbang dia jatuh mati. Nah, makanya kita lihat harus lihat karakternya. Demikianlah kita ya mempelajari kondisi batin setiap orang. Kalau kita ingin membina, kita harus lihat kondisi batinnya, kapasitasnya, dan waktu yang tepat. Ya, nah, ini juga saya praktekkan. Saya memberikan pembinaan di lapas. Setiap daripada warga binaan itu mempunyai karakter berbeda. Kita lihat dari kasusnya. Nah, misalnya kita lihat ini kasus penggelapan. Ya, di situ kita sudah mempunyai feeling kita harus masukkan apa kepada mereka karena saya tahu batinnya pasti penuh dengan keserakahan. Nah, kita masukkanlah ya, misalnya ajaran tentang ketidakkekalan. Itu contoh ya. Nah, kemudian ini kasus kriminal. Umumnya yang kriminal itu adalah karena noda batin yang tebal adalah kebencian dan kemarahan. Maka kita harus masuk ajaran dengan cinta kasih dan welas asih. Kemudian yang paling berat itu kalau sudah kasus narkoba, itu selalu pasti noda batinnya adalah kebodohan dan kemelekatan. Maka kita harus masukkan ajaran tentang penderitaan. Nah, jadi kita lihat dulu kasusnya, melihat orangnya, karakternya, dan semua perlu kesabaran. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Sylvia saja, silakan melanjutkan. Ya, Siong, ini kayaknya intisari, ini sudah intisari yang terakhir, Siong. Oh ya, Terakhir, intisari ketiga. Nah, jadi sebenarnya Siong ya, tadi Siong cerita sedikit mengenai tumbuhan. Nah, jadi saya pun ada nanam nih, kayak tumbuhan hias gitu ya. Saya pernah nanam di dalam ruangan sama di luar. Bibit yang sama, Siong. Tapi anehnya, daunnya itu ya, yang muncul itu berbeda. Satu pohon saya cuma pisah, satu di luar, satu di dalam. Dalam jarang kena matahari, daunnya kecil-kecil. Nah, tapi yang daunnya besar. Jadi saya pun belajar, oh, ya, 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 ya. Belajar juga dan Mas Sesyong di sana. Luar biasa itu. Ya, jadi, Sece, tahu nggak itu perlu kasih sayang tanaman? tahu. Mereka bisa merasa, Ya, ya, pernah saya tinggalkan itu kan karena sibuk nggak diurus, kering semua. iya, iya, iya. Iya, memang bisa Sesyong. Iya. Terus kita ini ya sudah masuk sesi sharing. Tadi ada beberapa Sesyong Secie yang sudah raise hand. Nah, ini kita undang Vivi yang Secie dulu ya untuk sharing bersama kita. Ya, Silakan silakan. Secie. 感恩三等开始，感恩师兄之节，感恩 Sylvia dan Wadli 师兄。Drama Master membentangkan jalan dan membina insan berbakat. Dunia penuh dengan 5 kekeruhan, dengan perbedaan antara karma baik dan karma buruk. Karma buruk berasal dari kegelapan batin dan pikiran yang menyimpang. Karma buruk terus terakumulasi dan manusia terus terjerat di dalamnya. Inilah dunia. Sebagaimana benih yang ditanam, demikianlah kondisi buah dan akibat yang dituai. Untuk mengubah kekuatan karma, kita memerlukan adanya sebab dan kondisi yang besar. Apakah sebab yang besar? Yaitu kesadaran
Sadar berarti kita memahami semua prinsip kebenaran di alam semesta. Dan juga ini yang disebut kebenaran. Dan prinsip yang sejati itu seperti 4 kebenaran mulia, 12 sebab musabab yang bergantungan, dan 6 paramita. Kita semuanya pasti sudah memahami ini dengan jelas. Dan semua orang pasti memiliki penderitaan. Dan juga kata Master, saya telah melatih diri sejak muda hingga sekarang. Kita bekerja demi para makhluk di dunia dan demi ajaran Buddha. Tubuh dan pikiran kita selamanya tetap diliputi penderitaan. Dalam sehari ada 86.400 detik. Dan dalam setiap detik pasti ada noda batin. Dan juga kata Master, dari seluruh tubuh saya, kaki saya sering merasa pegal dan sakit. Rasa sakitnya tak hanya sedikit. Itulah yang saya rasakan ketika syaraf-syaraf pada otot, tulang dan daging, kita akan merasakan sakit dan kebab. Ini juga penderitaan. Selain itu, ketika ada sesuatu terjadi di dunia ini, saya pun akan berkata, carilah orang-orang yang memiliki jalinan jodoh untuk dapat berhimpun bersama demi melakukan kebajikan. Kita tak dapat melakukan sesuatu hal sendirian atau dengan tim yang memiliki sedikit anggota. Kita memerlukan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kita memiliki kekuatan yang tak batas pula. Baik jalinan jodoh yang kita bangun sendiri maupun jalinan jodoh yang matang melalui interaksi dengan orang lain, semuanya ini terjadi di dunia ini. Di Tzu banyak orang baik yang bersedia untuk menciptakan berkah bagi dunia. Hendaknya kita terus menginspirasi orang lain sehingga seiring berjalannya waktu, makin banyak orang yang bergabung dengan kita. Barisan relawan kita pun menjadi sangat panjang. Dengan memperpanjang jalinan kasih sayang dan memperluas cinta kasih, ini adalah hal yang sewajarnya kita lakukan. Kita bukan melakukan ini demi seseorang, melainkan demi menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Ketika kita menabur benih berkah, benih ini akan terus bertumbuh dan berkembang hingga tak terhingga jumlahnya. Sebutir benih yang dapat menghasilkan benih tak terhingga, hendaknya kita memperluas jalinan jodoh untuk menciptakan berkah bagi dunia. Dengan demikian, kita juga akan memperoleh berkah. Dalam ajaran Buddha ada kalimat yang mengatakan bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Ketika kita menabur benih, selama kita memiliki tekad, benih tersebut akan bertumbuh subur. Asalkan kalian dapat membimbing anak cucu kalian untuk turut menjalin jodoh baik, mereka akan dapat mewariskan berkah ini di dalam keluarga. Keluarga yang berbuat baik akan dipenuhi berkah. Hal-hal baik pun akan selalu ada di dalam keluarga. Karena kita telah berbuat baik dan menabur benih kebajikan. Ketika jalinan jodoh atau kesempatan datang, kita hendaknya segera menabur benih. Sehingga dengan benih cinta kasih ini, jalinan jodoh baik ini akan semakin luas. Dan kata Master, kalian seharusnya memahami apa yang saya katakan. Ketika kalian mendengarkan ajaran saya, kalian telah mengakumulasi banyak kebiasaan baik. Ketika saya berbicara satu hal, kalian memahami 10 hal. Sebutir benih
dapat menghasilkan benih tak terhingga. Hendaknya kita menggenggam waktu saat ini. Setiap hari, kata Master, saya selalu menyemangati diri saya sendiri. Selama saya masih ada dan masih dapat berbicara dengan jelas, saya ingin menyerukan kepada semuanya untuk meneruskan cinta kasih yang kita miliki yang sejak masa lalu. Hendaknya semua insan suci terus menjalankan misi suci dan membawa benih suci dalam kesadaran hingga masa depan. Tidak peduli hingga berapa puluh tahun lagi, selama kita bekerja keras melakukan kebajikan setiap hari, benih di dalam kesadaran kita pun akan bertambah dan tekad kita pun akan makin kuat. Oleh sebab itu, janganlah kita hanya berdiam diri di rumah. Selama masih bisa berjalan dan selama kita memiliki teman, hendaknya kita terus membicarakan suci agar pikiran dan ingatan kita tidak tertidur. Hendaknya juga kita terus mengasah ingatan kita dan tegakkan dada kita dan angkat semangat. Inilah yang ajaran yang ingin saya wariskan kepada kalian. Setiap orang memiliki pelita. Kita membawa pelita bukan hanya untuk menerangi jalan kita, melainkan juga menerangi jalan orang lain. Hendaknya Buddha mewariskan ajaran Buddha hingga tersebar luas di dunia ini, masyarakat dan komunitas. Hendaknya semua orang bersama-sama membangun masyarakat yang baik. Intinya, kita harus mengerahkan kekuatan cinta kasih dari kehidupan ke kehidupan. Dengan cinta kasih yang murni dan tanpa pamrih, ini adalah cinta kasih bodhisattva. Hendaknya kita memperpanjang jalinan kasih sayang bodhisattva dan menyebarkan cinta kasih secara luas. Dan insan suci di seluruh dunia ini bisa menginspirasi semua orang satu demi satu dan memperpanjang jalinan kasih sayang di suci. Dengan demikian pada kehidupan mendatang akan ada lebih banyak insan suci. Dengan kita meneruskan jalinan jodoh dan menghimpun karma baik, menyadari kebenaran sejati dan menciptakan berkah, kita menggarap ladang kesadaran dengan cinta kasih yang tak terbatas. Kita menggenggam pelita, menerangi jalan, dan membimbing semua makhluk. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kang kepada Vivi yang Suci ya, yang sudah sharing ya dan rangkumkan semua pesan-pesan dari Master ya. Jadi, Wadi Sesyong, apakah ada tambahan Sesyong? Sece, tadi saya ada lihat jangka Sesiung masuk. Apakah masih ada? Tidak ada raise hand kan, langsung aja Ah, ya. iya. Astaga, padahal Wah, ada. Wah, Cao Anang Sesiung. saya kepencet, nggak deh, bohong deh, pengen sharing, cuman wah terlalu seru, jadi ya menahan diri, latihan kesabaran. Nah, oke lah, Kanan Wardi Sesyong dan Sylvia Sece, wah berarti badannya mata sangat aware sekali ya, saya raise-kan jadi ketahuan, nggak bisa bohong. Oke, ya, Kanan Sangat Hesa dan Kanan Sesyong Sejemen yang ada di sini ya. Bicara tentang ini, rasanya kebencian ini adalah hal yang cukup menarik, yang bisa saya sharekan ya. Saya ingin sharekan yaitu tentang pikiran. Terkadang ada satu masalah, sebenarnya secara faktual itu sudah selesai, secara faktual, tapi secara pikiran itu belum selesai. Atau kalau dalam bahasa gaulnya itu gagal move on di sisi lain, di mana saya kena juga di hari Senin, di mana ya ada cekcokan dengan seseorang, padahal tuh masalahnya udah berlalu-lalu, seperti itu tiba-tiba ngejapri saya,
ngejapri saya, dan memang saya udah ada niat untuk melepaskannya, tapi batin saya masih merongrong selama 1 minggu. Saya nggak akan bahas kejadian gimana, tapi yang saya akan bahas itu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, ini cuma salah satu cara ya. Jadi waktu itu begini, kemarin itu saya ada ya jalan-jalan lah ya ke Shushen yang di Peak ya. Ya, pengen baca buku lah. Pengen baca buku aja di sana. Sewaktu saya parkir motor dan begitu mau berjalan ke Shushen, nah, pikiran yang kejadian itu tiba-tiba keingat tanpa sadar, kayak macam virus. Saya tidak mau menjalankan program itu, tapi program itu secara itu jalan sendiri waktu itu. Nah, akhirnya saya memutuskan waktu sambil nutup mata, sambil jalan, sambil pikiran seperti ini, dan pikiran berkata, udah lupain saja, sambil saya hentakan kaki sekeras-kerasnya. Udah lupain saja seperti itu. Udah lupain saja. Habis itu seketika emosinya ya syukur-syukur hilang. Tapi cara menghentakkan kaki itu hanyalah salah satu metode saja. Sebenarnya ada berbagai macam metode. Metode lainnya bagaimana? Kalau misalkan keingat atau suatu kejadian yang kurang menyenangkan, bisa dilepas, salah satunya hentakan kaki. Cuman kalau hentakan kaki jangan sembarangan. Kalau lantainya berkayu, tiba-tiba hentakan kaki keras-keras, jebol. Waduh, rugi. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah ambil satu kertas. Tuliskan perasaan pada saat lagi marah, lagi benci. Tuliskan semua. Habis itu remes-remes, remes-remes, lipat-lipat, gimana, bila pun tinju kertasnya sampai puas. Tapi di ruangan sendiri. Di ruangan sendiri, tinju sampai puas, sampai apa. Kalau sudah, bakar kertasnya. Tapi jangan diminum ya, karena racun. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, untuk merilis emosi, sebenarnya ada sih. Cuma berbayar. Cara ketiganya gimana? Di Jakarta tuh ada ruangan namanya rage room atau ruang marah. Ruang marah itu jadi ada semua benda-benda itu memang dipersiapkan untuk dihancurkan. Kalau mau marah, marah aja sekalian, ambil palu, hancurkan sampai puas. Tenang, sebelum masuk ke sana dikasih baju safety kayak gitu. Pokoknya marah, marah ambil puas. Setelah selesai marah, baru emosinya jadi tenang. Nah, itu atau cara keempat. Ini sebenarnya ada joke aja sih. Datanglah ke depo pelestarian lingkungan, kan banyak botol plastik. Banyak botol plastik. Nah, ya udah botol plastiknya diinjak-injak aja sambil marah, injak-injak aja botol plastiknya. Injak kayak gitu sampai puas, sampai apa. Lalu ditempatkanlah kepada tempat yang sesuai. Nah, berbagai macam cara-cara tersebut itu lumayan helpful untuk merilis emosi-emosi atau kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Namun yang menjadi problem, menjaga batinnya itu adalah hal yang sulit dilatih kalau misalkan kejadiannya sudah lewat. Dan seiring dan salah satunya cara itu adalah melalui simpasyang, melalui perenungan, melalui apa, sehingga pada saat kesadaran kita naik, memori tersebut itu bukan menjadi memori baik, bukan menjadi memori buruk, hanya sekedar memori, tapi kita membawa suasananya itu menjadi lebih ceria atau hanya kenangan yang menjadi lebih lucu, kira-kira seperti itu. Misalkan ada satu orang sebel sama saya ingetin PR, 10 tahun kemudian pasti orang itu nggak, lu ya yang apa ya, yang sendiri ya ingetin kalau PR ya, saya tuh sebel loh. Tapi malah tiba-tiba jadi, tapi kangen lah ya, saya jadi ilmunya berguna, kira-kira seperti itu. Yang dari dulu sebel, menjadi tiba-tiba kangen. Kesan memorinya sudah berubah, itu contohnya. Nah, jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, mengenai vibrasi ya. Pernah nggak ya, kalau misalkan kita mau marah kepada satu orang, mau marah kepada Buddha, tapi begitu ketemu Buddha aja, kita nggak jadi marah. Nah, tadi ada di cerita kedua.
Itu kenapa? Itu dikarenakan dalam batin Buddha tersebut memiliki energi kesadaran atau saya sebut energi consciousness itu super tinggi. Itu frekuensinya itu super tinggi. Begitu kita mendengar aja dalam range tertentu, itu juga gimana ya? Batin kita tiba-tiba langsung meluluh. Mau marah nggak jadi marah. Itu dikarenakan apa? Karena orang itu memancarkan ya cinta kasih atau memancarkan level of the consciousness-nya itu sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kita ketemu master, mau marahin master juga nggak, pasti nggak akan jadi marah ya mungkin ya. Seperti itu. Dikarenakan apa? Karena master atau Buddha memiliki level consciousness yang sangat tinggi sehingga batin kita menjadi takluk. Dan setiap orang itu bisa apa ya, bisa menaikkan level of the consciousness-nya. Dan menaikkan level of the consciousness itu butuh pelatihan batin. Salah satu pelatihan batinnya itu adalah meremove segala macam kebiasaan-kebiasaan buruk. I know it take a lot of time, but it will be work. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahap pelatihan, mungkin juga misalkan saya ketemu Wadi Session yang sekarang ya biasa-biasa aja, tapi suatu waktu aku bisa merasakan, wah, ini Wadi Session dengan aura cinta kasihnya luar biasa. Bisa berubah nggak? Bisa, seiring dengan kita meningkatkan level kesadaran kita. Atau kalau dalam bahasa simpelnya itu, aura positifnya itu semakin lama semakin meningkat jikalau cinta kasihnya semakin meningkat. Kalau kebenciannya terus ditanam, waduh, begitu mau terdengar kata namanya aja, si A dengan kebencian levelnya level ekstrim, levelnya lebih parah daripada jahanam. Dengar namanya udah kayak lebih serem daripada hantu. Tuh ada nggak? Ada. Kenapa? Karena kebenciannya luar biasa. Funnelnya itu luar biasa. Sehingga keluar namanya aura negatif itu kental sekali, lebih kental daripada setan. Seperti itu kira-kira. Nah, itu bisa. Bisa. Jadi ya kita latihlah kesadaran kita secara perlahan tapi pasti, maka vibrasi aura kita akan menjadi positif. Orang-orang yang akan datang akan merasakan aura yang positif. Seperti itulah kira-kira. Itu pandangan saya terhadap sains ya. Saya juga masih belajar sih. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau disempurnakan, tolong ya. Silakan pasikokan perkataan saya dengan bijak ya. Kanan tak ya, salam kerja senang. Wah, Kang En, jangka sesium, luar biasa. Ini memang sangat dibutuhkan setiap orang. Salah satu yang paling sulit adalah pengendalian emosi. Ya, karena itulah noda batin yang disebabkan oleh karena ada kebencian, maka timbul marah. Itu sejalan itu. Kalau nggak benci, nggak mungkin marah. Kalau ada kebencian, kembangnya ke marah. Kalau tidak ada benci, kalau tidak ada marah, kadang-kadang muncul noda lain yang yaitu keangkuhan, kesombongan. Itu yang makanya manusia itu terus harus melatih diri. Memang betul. Tadi tips-tips yang disampaikan oleh Jangka Sesiong beberapa itu uh, yang kita lihat itu bagaimana mengendalikan misalnya dengan tadi menulis di kertas, menghentak kaki dan sebagainya. Itu kondisinya itu pasti harus mempunyai kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tapi sering saya dengar dari praktisi ya, Jangka Sesiung, ada satu cara yang paling mudah, ya, para praktisi lah yang sering mengajarkan kita, kalau lagi kita emosi, yang pertama kendalikan dulu, jangan bicara dan jangan ambil keputusan. Apa yang kita lakukan? Katanya tarik nafas panjang-panjang ke dalam, lepaskan perlahan-lahan. Beberapa kali lakukan itu, nah, baru kemudian kita tinggalkan, sudah bisa mengurangi emosinya. Ini boleh juga dipraktekkan. Itu lebih praktis. Kita bisa di mana saja tanpa harus mencari botol di depo, tanpa harus mencari kertas. Ya, mungkin ini bisa. Tapi kepada setiap orang mungkin tidak bisa cocok ya, pasti ada yang cocok sesuai. Nah, kemudian itu memang betul. Aura itu yang paling penting sebenarnya, ya. Kita melatih diri itu
mengumpul aura energi positif. Betul itu. Kalau sama master kita nggak bisa marah, nggak bisa marah. Malah rasa tidak puas nggak bisa muncul. Padahal kita jarang bertemu master, ya. Itu karena auranya, aura. Nah, itulah makanya perlu kita melatih diri, butuh kesabaran, butuh waktu sampai suatu saat demikian. Jadi itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya, kalau merubah yang dari luar itu memang sulit. Nah, mungkin itu aja jangka sesungguhnya Kangen loh. Ini pendapat yang sangat bagus sekali. Sylvia, saya lanjutkan. Iya, ya, Kang En, Wardi Sesiong ya. Tadi saya Kang En juga ya atas sharingnya Jangka Wijaya Sesiong. Nah, jadi tadi saya lihat ada ini ya Cendana Sesiong ya, ada raise hand Oh sebentar. ya, Ah, ya kan, ada 3 orang tadi. Nah, betul. Cendana Sesiong, apakah mau sharing? Sesiong, silakan. Bentar ya, kita lihat dulu. Ah, Cendana Sesiung, ya, bagus ini. antara dua. Sesiong, apakah bisa sharing Sesiong? Sebelum kita memasuki sesi kuis. Nah, mungkin Sesiongnya eh, belum open mic sih, atau kita masuk ke sesi kuis dulu ya, Wardi Sesiong. Silakan sambil menunggu Sambil Cendana Sesiung. Sesiong ya, kalau dia sudah bisa ya untuk buka mic dan sharing bersama kita. Nah, jadi Sesiong Secie seperti biasa ya, kita cara menjawab kuis itu di chat room everyone. Nah, jadi itu format jawabannya begini ya, yaitu nomor soal jawaban. Nah, ini ada contohnya. Ya, Sesiong Secie diperhatikan, mohon diperhatikan ya. Mari kita mulai sesi kuis. Oke, soal pertama. Yaitu diambil dari cerita pertama. Oke, melihat petapa yang sedang risau, Buddha datang dan memberikan pencerahan dengan menjelma menjadi A. Kura-kura, B. Berang-berang, C. Buddha, D. Biksu biasa, E. Ular. Ya, sangat mudah ya, Sesiong Secie. Soal yang pertama. Silakan dijawab semuanya. Ya, silakan dijawab lagi Sesiong Secie. Ya, sudah di-close oleh host. Oke, kita lihat jawabannya adalah D ya, biksu biasa. Nah, ini Sesiong Secie semua jawabnya benar ya, luar biasa. Oke, soal kedua. Manakah yang tidak termasuk pesan yang disampaikan oleh Buddha kepada petapa tersebut? A. Tubuh ini tidaklah kekal. Saat tubuh mati, maka kesadaran pun ikut mati. B. Pikiran buruk yang terbangkitkan membawa bencana pada diri sendiri. Yang tidak termasuk ya Sesiong Secie. C. Jagalah 6 indera bagai kura-kura dan jagalah pikiran bagai benteng. D. Jika kebijaksanaan menang dari marah, kita akan terbebas dari penderitaan. E. Perbanyaklah bertapa dan membaca parita. Sesiong Secie silakan dijawab. Ini tidak sulit ya Sesiong Secie ya. Kalau kita simak tadi ya ceritanya dengan sepenuh dengan sungguh hati ya. Jadi sebenarnya kita melakukan apapun Sesiong Secie ya, tetap jaga hati kita ya, tetap bersungguh hati melakukannya. Jadi sehingga otomatis itu kita akan fokus ya, tidak melenceng ya. Oke, siapa lagi yang mau jawab Sesiong Secie? Oh, udah di close. Ya, jawabannya adalah E. Perbanyaklah bertapa dan membaca parita. Kita masuk ke soal nomor 3. Apa yang membuat sang pertapa tidak dapat mencapai pencerahan walaupun sudah melatih diri selama 12 tahun? A. Binatang di dalam hutan yang membuatnya tidak dapat bertapa dengan hati yang tenang. B. Kura-kura dan berang-berang datang mengganggu pertapaannya. C. Ketamakan nafsu keinginan dan pikiran terganggu. D. Keluarganya yang tidak mengizinkannya untuk meninggalkan rumah. Tidak ada jawaban yang benar. Sesiong Secie, silakan jawab. Soal nomor 3. Ya, sudah di-close oleh host. Kita lihat jawabannya adalah
C ya, ketamakan, nafsu keinginan, dan pikiran pengganggu. Makanya sang petapa ya tidak dapat mencapai pencerahan walau ya sudah melatih diri selama 12 tahun. Oke, berikutnya yang cerita kedua ya, ajaran di waktu yang tepat. Apa yang dimaksud dengan manafaka? A. Kaum muda yang tercerahkan. B. Kaum awam yang melatih diri. C. Orang-orang yang mendengar Dharma. D. Kaum muda yang tidak menyukai ajaran Buddha Dharma. E. Kaum muda yang kaya. Silakan, Sesyong Sece, jawab. Ya, sudah di-close Sesyong Sece. Kita lihat jawabannya adalah E. Ya, kaum muda yang kaya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Apa yang membuat sang suami tidak dapat tidur dengan tenang? A. Kerisauan akan kekayaannya. B. Kebencian dalam hatinya. C. Kerisauan dan akan ketidakkekalan. D. Ketidakmampuannya dalam menciptakan kekayaan. E. Kerisauan akan kekayaannya akan hilang. Sesyong Sece, silakan jawab. Sesyong Sece. Ya, jadi inilah efek ya dari kebencian ya. Jadi sehingga terkena ya penyakit ya. Jadi kita memang benar-benar harus memperhatikan nih hal-hal yang kurang baik tersebut ya, Sesyong Seci ya. Jadi supaya itu nggak ada efek-efek samping seperti manafaka tadi ya. Oke, kita lihat jawaban soal nomor 5 sudah di-close oleh host ya. B, yaitu kebencian dalam hatinya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ajaran di waktu yang tepat? A. Bahwa Buddha memberikan ajaran sesuai dengan kapasitas masing-masing pendengar. B. Mengajarkan Dharma kepada orang yang tepat. C. Mengajarkan Dharma hanya di waktu yang tepat, yaitu ketika zaman Buddha. D. Mengajarkan Dharma hanya kepada orang-orang yang ingin mendengarkannya. E. Tidak ada jawaban yang tepat. Ya, Sesyong Sece, silakan dijawab. Oke, ya kayaknya sudah di close ya. Oke, jadi jawabannya adalah bahwa Buddha memberikan ajaran sesuai dengan kapasitas masing-masing pendengar. Oke, sambil kita menunggu nih, apa ya, menunggu rekapan dari host ya, kita persilakan Sesyong Sece, apakah ada yang mau men-sharingkan kesan-kesan batin ya, atau tambahan ya akan ini yang tadi cerita dari Jangka Wijaya Sesyong. Nah, Jangka Wijaya Sesyong sudah open mic lagi. Oke, silakan. Ih, aware bener. Sesyong harus aware, Sesyong. Oke, Harus tambahan dikit lah ya. Tadi ya. kenapa saya singgung-singgung apa vibrasi, contohnya dari Wardi Sesyong. Sorry, saya keingat. Contohnya itu adalah Wardi Sesyong ketika menghadapi warga binaan. Mungkin ya awal-awalnya mungkin pasti takut lah ya. Awal-awalnya mungkin takut, tapi seiring mungkin Wardi Sesyong yang menaikkan vibrasinya, saya nggak tahu gimana sih caranya menaikkan vibrasi. Mungkin saya mau tanya, menaikkan vibrasinya sehingga para warga binaan ini bisa patuh kepada Wardi Sesyong seperti itu tuh gimana sih Sesyong? Itu pertanyaan ya, sharing sekaligus bertanya supaya Oh, juga itu sih boleh diulangi Sesyong, vibrasi ya, apa itu? vibrasi atau aura. Oh, aura, aura ya. Di awal-awal kalau pasti ketemu kan aku yakin pasti Sesyong pernah bilang takut ini ke warga binaan, tapi seiring dengan waktu gimana sih Sesyong bisa naikin vibrasi atau naikin aura sehingga warga binaan yang di tebing tinggi khususnya yang maaf kata yang narkoba kan Oh, ya, ya. itu kan bisa patut seperti itu, bisa tunduk. Itu rahasianya gimana sih? Nah, itu Kan, sih. kan Sesyong. Ini sebenarnya kalau masih jauh lah dari, kalau sebenarnya kalau bicara aura
saya masih jauh ya. Cuman saya hanya mulai dari ya susah-susah dulu lah. Kita pendekatan dengan cinta kasih, kita belum masuk betul-betul masuk ke Dharma dulu. Tapi pendekatan dulu bahwa kita sebenarnya masuk ke sana dalam mencintai mereka. Tidak ada bahasa-bahasa sedikit pun yang kita menyinggung perasaan mereka. Itu dari itu dulu. Sudah perlu waktu minimal 3 bulan, 4 bulan mereka baru yakin, ya, baru yakin, baru sudah bisa mereka mau mengikuti. Itu pun kalau bisa 20%, 30% sudah syukur. Ya, tidak semua mau mengikuti. Karena ini tergantung pada jalinan jodoh dan karma masing-masing. Nah, kemudian setelah sekian tahun ya baru mulai mereka itu begitu tenang, begitu apa. Makanya kita pikirkan metode. Awalnya mereka tidak bisa konsentrasi. Pasti nggak bisa konsentrasi. Apalagi kalau kita bicara terus tentang dengan dharma. Mereka tidak bisa konsentrasi. Karena mereka itu penuh dengan batin mereka penuh dengan kebencian, kemarahan, ya. Itu yang paling banyak mereka rasakan itu. Jadi kita betul-betul cinta kasih dulu pada mereka. Sampai suatu saat mereka betul-betul sudah tenang, makanya saya bantu dengan sarana meditasi. Waktu meditasilah saya masukkan perenungan-perenungan kepada mereka. Kalau kita masuk perenungan, mereka dengar, mereka nggak bisa konsentrasi. Kalau sudah waktu sambil meditasi, sambil mereka pejamkan mata utama, mereka sudah bisa masukkan mendengarkan perenungan. Jadi tujuannya adalah untuk mau mereka fokus mendengar, itu saja. Nah, lama-lama mereka merasakan betul-betul ada perubahan. Harus buktikan itu betul-betul ada manfaat bagi mereka. Kalau sudah ada manfaat, itu mereka baru betul sudah sangat-sangat patuh. Kalau nggak ikut, rasanya nggak, nggak enak rasanya. Tapi itu tidak semua. Itu pun kalau bisa kita capai 50% sudah sangat syukur. Jadi bukan karena aura saya, tetapi karena memang pelan-pelan lah kita pada warga binaan itu harus sabar. Tidak boleh ada singgungan-singgungan sedikit pun. Ya, itulah yang sangat sabar. Bagi yang ada relawan yang ikut saya, kalau nggak sabar dia nggak bisa, memang nggak bisa. Harus betul-betul sabar di situ. Harus betul cinta kasih lah. Nah, itu saja Sesiung. Wah, sorry, berarti pertanyaan saya atau mungkin keliru ya. Tapi boleh saya tahu nggak? Ini kan kelihatannya kan hipnoterapi ya. Itu Sesiung belajar dari mana kira-kira? Ini kelihatannya hampir sama kayak hipnoterapi. Jadi istilahnya ya menghipnotis para warga binaan tapi ke arah yang benar. Itu belajar dari mana, Sesiung? Satu pertanyaan lagi gitu aja. Sesiung, saya nggak pandai itu, betul-betul nggak ngerti itu hipno, ya. Tapi karena sebenarnya saya pun dulu nggak pernah meditasi, tapi melihat mereka sulit fokus, pas kebetulan itu, pas kena COVID, ya, COVID kan, saya nggak bisa masuk, saya hanya di rumah. Saya pikirkan bagaimana saya belajar meditasi. Tujuan saya meditasi adalah untuk supaya bisa dasar-dasarnya saya ajarkan mereka supaya mereka bisa fokus itu saja. Ternyata selama COVID itu sekitar 2 tahun lebih saya belajar meditasi mandiri lah. Nah, kemudian setelah waktu bisa masuk lagi, saya mulai masuk dengan itulah dasarnya dengan meditasi mereka mendengar perenungan. Perenungan itu kita masuklah dari yang master. Semua apa yang master ajarkan betul kita praktekkan di sana. Sebenarnya kita praktekkan apa yang diajarkan master. Kalau itu meditasi hanya sarana supaya mereka bisa fokus. Itu saja Sesio. Berarti otodidak ya. Otodidak betul. Oke. Kanan. Ya kan. Sesiong tadi ini ada Cendana Sesiong raise hand tadi ya. Sebelum kita baca pemenang kuis, kita persilahkan apa Cendana Sesiong untuk Ya, raise hand. silakan Sesiung. Sesiong. Ya, kanan Sejie Sylvia, Sesiong Wardi. Ya, tadi Sesiong Wardi juga ditanya sama Sesiong Johannes ya mengenai lapas. Jadi waktu beberapa hari lalu kan saya berbincang juga dengan teman saya ya di kegiatan gereja mereka juga ajak gitu teman saya ya ke lapas. Jadi teman saya waktu mau masuk aja udah melihat dan merasakan auranya itu sangat menyeramkan ya Sesiong. Itu belum masuk itu sudah bisa merasakan auranya kebencian, kemarahan,
ya rasa kayak iblis gitu ya. Nggak betah dia. Jadi nggak sampai setengah jam dia udah minta pulang gitu. Ya, jadi salut sekali ya Sesiong Wardi ya. Bisa memberikan coaching, perenungan, segala macam. Itu gimana Sesiong? Kan pertama kali pasti ya merasakan aura ya yang sangat menyeramkan itu. Ya, kan Sesiung. Semua itu sama. Saya pun pertama kali sama. Tetapi ada satu dorongan bagi saya. Kenapa saya bisa bertahan dan saya terus mencoba. Tekad saya muncul karena memang saya sudah ada janji ikrar dengan dulu pemimpin daripada Seci yang di Medan, ya. Karena waktu dari lapas itu mohon agar dibangunkan sebuah cetia, itu cetia lah di lapas. Karena tidak ada cetia, tidak ada sarana, nggak mungkin kita bisa melakukan pembinaan. Nah, jadi waktu itu saya sampaikan ke Medan, ternyata pimpinannya setuju, ya. Dia hanya satu pertanyaan sama saya, ya. Dia tanya, Sesiung, kalau bangun itu gampang, 3 bulan saja selesai. Tapi apakah kamu siap untuk membina? Saya boleh dikatakan entah kenapa lah saya nggak tahu. Saya jawab, ya kalau sudah dibangun saya siap untuk membina. Padahal saya pun tidak tahu membina seperti apa. Saya pun tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi kalau saya bayangkan seramnya pasti nggak jadi. Ya, tapi karena tidak saya pikirkan itu, saya hanya menyatakan, ya kalau memang ditugaskan saya menjalani tugas. Nah, ucapan saya itulah yang menjadi pegangan. Pertama kali masuk Sesiong takut, pasti takut. Itu bohong kalau saya tidak takut, ya, karena saya tidak punya pengalaman. Kecuali orang yang sudah punya pengalaman, ya. Saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya uh, ilmu hipno, nggak ada sama sekali. Saya hanya berdasarkan hanya cinta kasih masuk. Saya hanya yakin kepada apa yang diajarkan Master, dan saya pernah nonton sharing-sharing ceramah Master di Taiwan tentang mereka membina di lapas. Itulah yang mendorong saya. Karena saya sudah ucapkan, ya itu takut pun harus masuk. Tapi lama-lama saya harus pelajari, saya harus mampu, harus bisa. Itulah yang membuat saya sekarang sudah sangat tenang. Saya masuk di sana sekarang nggak ada ketakutan loh, malah senang loh. Kalau sudah, saya kan masuk hari Jumat. Asal hari Jumat saya sudah, wah senang kali masuk ke sana. Sama Chet Cap Go. Itu kebaktian. Saya masuk, senang sekali. Itulah dia. Kangen Sesiung. Ya, kalian Sesiong, saya setuju ya Sesiong. Saya juga waktu baru jadi relawan Seci, perasaannya biasa ya. Tapi dengan seiring waktu, rasanya itu bahagia sekali ya, ikut Ya, kegiatan. Jadi, kata Bante ya, keberhasilan rupanya adalah memiliki kehidupan makna ya. Walaupun kita kaya, tapi kalau tidak mempunyai kehidupan makna, ya terasa hampa gitu. Kan Sesiong? bagus Sesiung. Betul itu, betul. Silakan yang lainnya, Sesiung Secie. Kan ya, Cendana Sesyong ya yang sudah sharing ya. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Wadi Sesyong, jadi sehingga kita makin jelas nih ya. Nah, jadi ini kita bacakan dulu para pemenang ya, Sesyong. Jadi para pemenang kuis hari Senin ya, Master Senyum bercerita adalah ada Chua Maria Secie dari Jambi, ada Herianto Sesyong dari Medan, terus ada Elia Sunarlin Secie dari Palembang, ada Gunawati Secie dari Barat 2, ada Yeni Lokita Secie dari Medan, terus ada Mary Secie dari Barat 1. Nah, ini memang ada beberapa Sesyong Secie yang ini ya izin tidak sharing. Nah, jadi saya coba persilakan Sesyong Secie yang bisa sharing. Silakan open mic Sesyong atau Gunawati Secie nih mau sharing. Nah, oke. Silakan Gunawati Secie. Pagi, Sylvia Sece dan Wardi Sesyung, Tanten Sangren Sofuse, pagi Sesyung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi ya, kita melihat ya, kura-kura ya, begitu cerdas ya, pada saat si berang-berang ingin menyantapnya ya, dia cepat ya, cepat memasukkan kepala dan kaki tangannya ya,
itulah ya. Itu perumpamaan juga kita sebagai manusia ya, dalam pelatihan diri ya, kita selalu harus waspada ya dalam berpikir, berucap dan bertindak ya, supaya ya kita bisa bertindak dan berucap pada saat berpikir yang benar, yang positif. Kita harus cepat lakukan ya, karena pikiran itu adalah gampang sekali berubah ya. Tapi pada saat pikiran negatif yang timbul, ya kita harus cepat-cepat waspada. Oh, apakah pikiran saya ini, yang saya pikirkan ini baik atau tidak baik ya? Yaitu kita harus selalu waspada ya. Kan itu adalah 3 pintu karma ya. Nah, dari situlah ya karma baik dan karma buruk kita akan timbul ya. Hanya di dalam barisan insan secik ya, kita dalam pelatihan diri ya, yaitu memang master selalu mengatakan kita waspada ya, waspada, tapi kita juga harus bersungguh hati ya sesuai dengan tekad kita. Kita bersungguh hati ya, bersungguh hati dalam mendengar, memahami dharma yang menakjubkan ya, dharma sejati ya, dharma yang benar ya. Itu kemudian juga kita harus memahami, kemudian kita harus menyerap ya. Jangan betul, kalau diserap itu kan benar-benar nanti di dalam batin kita itu kita merasakan sesuatu sukacita ya. Kalau kita cuma mendengar, kemudian juga nggak fokus ya. Apa sih maksudnya? Kalau kita bisa fokus, itu kan berarti kita setelah memahami ya, kita bisa betul-betul menyerapnya ya. Akhirnya segala ucapan, pikiran, ucapan kita dan perbuatan kita nanti akan bisa terrealisasi ya dalam hal yang positif-positif ya, dalam hal yang baik-baik ya, bukan yang negatif. Makanya karena pikiran itu gampang berubah ya, cepat sekali berubah. Baru saja mau niat, oh saya nih mau amal 100.000, tapi saya lihat kok teman saya kayaknya lebih sedikit, saya berubah. Ya, itulah makanya kita niat yang baik terus kita pertahankan ya sesuai dengan tekad kita ya. Tapi kalau niat yang kurang baik, kita harus bisa introspeksi diri ya. Jangan sampai ada penyesalan ya. Kalaupun misalnya kita ada penyesalan ya, kita harus bertobat ya. Kita bertobat bukannya berarti saya sudah bertobat ini, besok lakukan lagi, terus bertobat lagi. Kalau bisa ya, kita kan dalam pelatihan diri ini selalu mau merubah ya, merubah suatu tujuan yang lebih baik ya. Jangan, emang saya dari sononya udah seperti ini, saya suka emosi, kurang terkendali emosinya, gampang marah. Nah, itulah justru di jalan seci ini ya, kita di dalam pelatihan diri kita ini kita mau belajar, kita mau berusaha terus ya, mau merubah ya. Itu juga dikatakan ya batin kita kan harus tersucikan ya, karena kalau batin kita tidak tersucikan, nah itu gampang terpancing marah, emosi ya, jadi gampang tersinggung ya. Begitu orang lain mengatakan sebetulnya hal yang baik ya yang dikatakan, tapi dengan emosi kita ya, kita langsung spontan ya. Itulah makanya banyak ya insan-insan seci ya, mitra bajik ya, yang semakin banyak mengikuti ya, mendengar ya, memahami, menyerap, kemudian dengan tindakan nyata, dengan praktek secara langsung, itu mereka di dalam batinnya itu, yang tadinya batin-batin ini terdapat rumput-rumput liar ya, yang membuat kita jadi risau ya, itu akhirnya saya sekarang lebih sukacita loh, saya lebih bahagia. Nah itulah ya, makanya tadi si Wardi Sesung juga mengatakan ya, perasaan ya,
Nah, itu katanya kita jangan bahagia, tapi kita harus di atasnya bahagia, harus sukacita ya. Nah, itulah memang nah kalau bisa kita di yang kelima kita harus netral. Nah, itulah kita belajar ya. Semua memang saya tuh orangnya paling cengeng, sedih, nggak bisa selalu mengikuti perasaan. Mendengar hal yang baik sedih, mendengar hal apalagi hal yang tidak baik sedih, sampai berlarut-larut berhari-hari. Ya. Sampai begitu orang tua saya meninggal mendadak, pas saya tercinta ya, semua keluarga saya bilang, saya harus dijaga karena saya pasti histeris, dia bilang. Akhirnya saya ya mau berusaha mengendalikan diri. Bagaimana saya bisa bersikap menerima hukum kesunyatan ini ya dengan ya berlapang dada ya, karena memang kita harus bisa menyadari kehidupan ini adalah tidak kekal ya. Kehidupan ini bukan hanya saat ini, tapi kita akan berkelanjutan terus ya, dari kehidupan ke kehidupan ya. Dari setelah ini kita akan terlahir kembali entah di mana, tapi semoga kita sesuai ikrar kita ya, kita akan bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat juga buat orang lain ya. Itu ya memang yang kita fokuskan ya pada saat ini ya. Kenapa kita setiap hari mau mengikuti Sinfasyang ya. Kalau tidak ada manfaatnya sayang ya. Waktu 2 jam gitu. Kalau saya pekerjaan rumah saya kayaknya sudah selesai ya. Saya mungkin bisa selesai pel, bisa selesai cuci baju ya. Tapi banyak manfaatnya bagi saya ya. Benar-benar kalau kita fokus ya, kita mendengarkannya dengan fokus, kemudian kita juga bisa merenungkan dan memahami, merenungkan dan menyerapnya, kemudian kita bisa mempraktekannya, itu benar-benar suatu kebahagiaan, suatu sukacita ya, kata Pak Sesung itu di atas kebahagiaan itu suatu sukacita ya, makanya dikatakan sukacita di dalam Dharma ya, makanya kita kalau mendengar itu ya kita benar-benar harus fokus karena nanti kita akan mendapatkan sukacita di dalam Dharma ya. Itu saja ya Sylvia Sece dan Wardi Sesyung ya yang bisa saya sampaikan. Kangen Sylvia Kan Sece. saja kan. Kangen Sesyung Secemen. Kan Gunawati Sece. Ya, Sesyung, ada tambahan Sesyung? Lanjut aja karena sudah waktunya juga. Oke, udah jam 9 tidak terasa ya. Ya, Jadi ya. kan ada Gunawati Sece ya tadi sudah men-sharingkan, jadi lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi ya. Jadi bagaimana pelatihan diri itu ya memang ya semuanya itu berproses, Sesyung Sece. Intinya jangan mundur gitu. Jadi ini ada Linda Sece, mungkin Linda Sece mau sharing tapi ini cepat loh Sece, udah jam 9. Ya, hahaha.早安，我的师兄，早 Ya, 安，人家 Sece. agak sanggaran kasih ya pagi sama師兄師姐. Bisa nggak saya sharing Boleh lah, boleh. sedikit ah, pakai KN ya, KN師兄師姐, KN師兄師姐 semuanya. Jadi hari ini yang saya bisa diambil intisarinya, yang saya dapat adalah manusia terlahir yang di alam kehidupan sehingga ia tidak akan bisa melepaskan diri dari jalinan jodoh dengan satu sama yang lainnya. Jadi dalam pelatihan diri pun harus seseorang tidak boleh untuk hidup menyendiri dengan menjauhi kehidupan manusia dan menjauhi kehidupan bermasyarakat. Kita hendaknya bersyukur ya saat berhadapan dengan kondisi yang baik dan buruk. Sebab kondisi seperti ini pun kita tidak temui setiap saat. Kan semua sesuatu. Espresso Linda Suci. Ya, jadi ini ya, Kangen ya atas serinya Linda Suci.
Jadi Kangen kepada Gunawati Setie ya, Kangen kepada Vivi yang Setie, Kangen juga kepada Jangka Wijaya Sesiong dan Cendana Sesiong ya, yang sudah men-sharingkan ya kesan-kesan batin ya, pengalaman-pengalaman di lapangan bagaimana. Jadi ini menjadi sebuah panduan nih ya untuk kita bisa terus membina diri ya. Nah, tapi yang paling penting seperti lagi saya ulangi kembali lagi, apapun itu yang terjadi ya pada saat pelatihan diri Sesiong Secie ya, jangan pernah mundur. Ya, ingat kembali niat awal kita mengapa kita eh, join kembali ke Seci. Jadi pegang teguh itu ya Sesiong Secie, jangan melewatkan kesempatan di kehidupan kali ini. Jadi Pawo Secien Pawo Tangsia. Wardi Sesiong, apakah ada tambahan Sesiong? Cukup Setie, Kangen semua. Cukup ya, cukup ya. Jadi saya tutup Simfas yang hari ini ya Sesiong. Silakan. Ya, jadi akhirnya Sesiong Secie waktu juga yang memisahkan kita ya. Sampai jumpa besok. Nah, jadi mari kita tutup ya acara Swing Fasyang pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesiong Secie Qin Qi Li, Qin He Zhang. 向佛菩萨及商人行三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。Ya, Sesiong Setia semuanya ya. Besok kembali ya ke Zoom ya, Swing Fasyang. Kita kembali menghirup harumnya Dharma. Tacia. Kangen Sylvia, Setie, dan Wardi Sesiung. Kangen Taca. Gunawati Setie. Sesiong Setia yang belum absensi, silakan absensi ya. Ya. Tacia. Thank you.